Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini kita akan membahas surat ke-7, suratul A'raf ayat ke-90. Masih tentang Nabi Syu'aib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal khasirun. Berkata Mala'. Kemarin sudah dijelaskan kan? Mala' kan? Diartikan dengan pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh. Mala itu artinya kebek, penuh. Karena kehadirannya selalu disambut dengan sepenuh muka. Kalau dia hadir itu orang melihatnya penuh. Ya, beda dengan kita yang tersingkirkan. Dilihatnya separuh muka, seperempat muka, atau sepersekian muka. Atau barangkali 100% nggak diperhatikan. Kata Mala, berkata Mala, pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh alladzina kafaru min qaumi, yang kafir dari kaumnya. Tokoh-tokoh yang kafir dari kaumnya Nabi Syu'aib berkata, la init taba'tum, jika kamu mengikuti Syu'aiban, Nabi Syu'aib, innakum sungguh kalian, idzan seketika, la khasirun adalah orang-orang yang rugi. Nih kata pemuka-pemuka, ya, mempengaruhi rakyatnya. Kalau kalian ikut Syu'aib, maka segera kamu menjadi orang yang rugi. Ahli tafsir Ibnu Jarir mengatakan, arti dari ayat ini adalah qala jamaah min kafarati rijali qaumin Syu'aib. Berkata jamaah dari yang kafir-kafir rijal, lanang-lanang. Lanang-lanang itu kan figur-figur ya. Tokoh-tokoh disebut lanang namanya. Lanang, rijal itu adalah manusia laki-laki yang dewasa, yang punya pengaruh, namanya rijal. Lanang, itu baru lanang, nah gitu kan suka jadi omongan. Kaumnya Nabi Syu'aib, wahumul Mala', disebut dengan Mala' dalam Al-Quran. Alladzina jahadu ayatillah, yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa kadzabu rasulah, dan mendustakan rasulnya. Rasul itu bentuk tunggal. Rasul, shotnya di domah, panjang, rasul itu seorang rasul. Tapi kalau rusul, ro doma, sin doma nggak panjang. Rusul itu rasul. Amanar rusulu. Ya, amanar rusulu. Wa tamadau, dan mereka melunjak fi ghayyihim, dalam kesesatannya. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syu'aib dan sudah keliwatan sesatnya, li'akharina minhum, berkata kepada teman-temannya, la in antum ittaba'tum Syu'aiban ala ma yaqul, jika kalian mengikuti Syu'aib
perkataan Nabi Syuaib, kamu ikuti, wa ajabtumuhum, dan kalian menjawab, merespon positif, ila ma yad'ukum, kepada dakwahnya, yaitu min tauhidillah, tauhid kepada Allah, wal intiha ila amri wa nahi, dan berhenti, ya, artinya berhenti, tidak berkreasi kecuali pada perintah dan larangannya. Kalau diperintah nurut, kalau dilarang menjauhi, ya, pokoknya begitu aja. Jangan yang lain-lain. Wa aqrartum binubuwatihi, dan kalian berikrar mengakui kenabian Syuaib, innakum, sungguh kalian, idzan, segera, spontan, sekonyong-konyong, la khasirun, sungguh orang-orang yang rugi. Idzan ini memberikan arti cepat, instan. Begitu kamu mengakui, langsung kamu rugi. Yaqulu la maghbununa fi fi'likum, artinya kalian tune kalau bahasa Jawa itu. Rugi dalam perbuatan kalian. Wa tarkikum millatakum, karena kalian meninggalkan agama nenek moyang. Allati antum 'alaiha muqimuna ila dini, yang kalian selama ini mukim, ya, kalian biasakan, sekarang harus ditinggalkan. Alladzi yad'ukum ilaihi, yang ia serukan kepadanya. Wahalikun, dan kalian akan binasa. Apakah binasa secara serentak? Ya tidak. Maksudnya para pembesar-pembesar ini jadi nggak seneng, sehingga kalian itu akan diblokir, akan diembargo, akan dibenci dan disingkirkan. Nah, ya, sebab dianggap meninggalkan budaya bangsa. Ya, jadi ada satu pepatah, tarkul adat adawat, meninggalkan adat akan memicu permusuhan. Meninggalkan kebiasaan akan mengakibatkan permusuhan. Nah, itulah ayat 50. Tidak banyak berita ya tentang ayat 50. Fa akhadzat humur rajfah. Maka akhadha ini maknanya menangkap. Maka rajfah menangkap mereka. Tapi objeknya didahuluin, maka menangkap mereka rajfah. Apa rajfah? Rajfah itu adalah guncangan yang dahsyat, gempa yang dahsyat. Ya, jadi mereka ini dihancurkan oleh Allah dengan gempa yang dahsyat. Jadi supaya sesuai dalam bahasa Indonesia, artinya begini, maka mengguncang mereka gempa yang dahsyat. Fa asbahu, pagi hari mereka, fi darihim, di rumah mereka, nggak sampai keluar, jathimin, ngeglosor. Ya, ngeglosor itu apa? Ngeglosor itu ya menggelepar-gelepar. Menggelepar, ada yang duduk, ada yang gerejet gitu. Terkapar, nggak sampai keluar rumah. Di rumah mereka di paginya itu, ya, menggelepar. Seperti ikan di, ya, jadi begitu. Ada yang lagi berdiri, ada yang kena gempa. Tapi rajfah itu juga diartikan soihah. Nanti ada soihah, teriakan. Jadi teriakan ini juga bukan artinya ada suara besar, bukan. Artinya gempa. Dengan gempa itu kan menimbulkan suara, tolong, tolong, di mana-mana, panik. Dan suara menggelegar gitu. Karena benturan benda kan, akibat dari benda kan, gitu. Nah itu masih, jadi suaranya bukan suara dari sesuatu yang baru, tapi karena gerak. Ya, jadi gempa itu katanya dalam sejarah nggak pernah membunuh, tapi akibatnya itu yang membunuh. Jadi maksudnya gempa sendiri nggak membunuh, tapi karena gempa ininya nih pada begini, bruk, itu kena. Jadi yang nimpa dia itu tembok, bangunan, bukan gempanya.
Tapi saya nggak percaya sih gempa nggak membunuh. Jadi kalau ada orang di lapangan sekalipun, dia gempa pasti pusing dia. Kelenger pasti ya, setidaknya pingsan. Kalau gempanya cukup anu ya, walaupun di lapangan terbuka nggak ketimpa apa gitu, tetap aja pusing. Saya pernah mengajar begini nih di Keramat itu, gempa gitu, langsung paleng itu. Aduh, pusingnya, boro-boro mau berdiri. Itu skalanya masih familiar lah, gitu ya, nggak sampai mungkin barangkali 5 atau 6, apalagi kalau udah 9. Ya, inilah salah satu bentuk hukuman Allah kepada kaum yang durhaka. Ya, yang gempa itu terjadi kalau menurut ilmu pengetahuan ada 2 ya. Pertama apa? Tektonik. Tektonik gerak lempeng bumi. Vulkanik gunung. Vulkanik dari gunung. Jadi bisa dari gunung, nggak dari gunung karena pergerakan kerak. Kalau menurut tinjauan ahli, yang berbahaya di Bandung itu Lembang. Lempengan itu lemah katanya. Jadi dia bisa bruk begitu. Tapi alhamdulillah sih, Allah belum menakdirkan ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Sana tuh banyak destinasi wisata banyak sekali. Bagaimana pendapat tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir mengatakan, akhbara ta'ala huna antum akhadzumur rajfah kama arjafu Syuaiban. Mereka ya direnggut, diguncang dengan gempa. Sebagaimana Syuaib juga diguncang dengan gempa. Syuaib juga diguncang dengan gempa, tapi gempanya bukan dari Allah, dari mereka. Disakiti, diprovokasi, dihujani, hujatan-hujatan, ya, diembargo, dikepinggirkan, nggak ditegur gitu. Jadi kan secara batin Syuaib dan teman-temannya ini kena gempa. Tapi gempa yang timbul dari manusia. Jadi Allah balas dari Allah. Wa tawa'aduhum, karena mereka juga mengancam akan mengusir. Jadi saking bencinya mereka akan mengusir Nabi Syuaib. Sana, jangan di sini. Islam kan agama Timur Tengah, sana keluar dari Indonesia. Enak aja, tanahnya dapat beli kok. Kan ada yang ngomong begitu tuh. Kalau kepengen Islam benar-benar tegak, jangan di Indonesia. Enak aja. Kan ada yang ngomong begitu kan? Ya, sana pergi. Kayak punya nenek moyangnya aja di Indonesia. Kan punya Allah, bumi Allah kan? Kama akhbar anhum fi surati Hud. Sebagaimana diinformasikan oleh Allah dalam surat Hud. Ya, jadi nampaknya, saudara, yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib ini luar biasa. Ya, kayaknya dahsyat sekali. Waktu itu kan belum ada skala ya. Nggak tahu skala berapa gitu. Gempa dahsyat yang menimpa kaumnya Nabi Syuaib ini. Nggak tahu berapa skalanya. Dalam surat 11 ayat 94, surat Hud ya. Allah menyampaikan, walamma jaa amruna, dan ketika datang perintah kami, ya, malaikat sudah eksekutor ya, sebagai eksekutor sudah mulai aksinya. Najjaina Syu'aiba walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya. Diselamatkan dulu ya Allah, dievakuasi. Wa akhadzatil ladzina zalamu sayhatu, dan orang-orang yang zalim ya diguncang oleh suara. Soihah, di sini soihah. Penjerit, kalau bahasa coretan, penjerit. Apa kaitannya jeritan dengan gempa? Yaitu karena banyak suara.
Saat gempa terjadi, tolong, tolong. Ya, pokoknya ya nangis, ya, adulah banyak suara-suara memelas, histeris, panik. Nanti kalau kiamat, kiamat besar itu maka diibaratkan seperti satu dianggap kayak laron. Dalam Quran tuh ada ayat gini, surat apa ya, setelah Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari manusia seperti laron. Laron tahu kan? Kalau musim hujan suka banyak. Yang satu lagi, kiamat dikiaskan dengan kal jaradil muntashir, seperti belalang. Kenapa kiamat diibaratkan dengan laron? Laron itu binatang yang perlu kita amati. Karena ada dalam Quran, kita amati supaya Anda semakin yakin. Kalau laron banyak, dia akan terbang arahnya nggak jelas. Kadang-kadang tabrakan. Dan anehnya dia mendekati kematian. Karena dia mencari lampu. Setelah ketemu lampu itu membunuh dia. Jadi kalau ada lilin, dia kelilin itu anehnya kan. Dia malah mencari sendiri kematian. Mencari kematian sendiri. Seperti itu kiamat nanti. Tumbukan. Lari ke arah yang gak jelas. Yang sana ke sini, yang sini ke sana. Bruk. Nah, otomatis. Ya, mungkin yang naik kendaraan ngebut secepat-cepatnya dari sana ke sini ke sana, nggak jelas. Yang satu lagi diibaratkan seperti belalang. Saat belalang begitu banyak, apa maksudnya yang kita tangkap dari kias belalang? Dalam jumlah besar. Maksudnya berbondong-bondong. Mereka berusaha mengevakuasi diri. Tapi tidak ada tempat. Ya. Ainal mafar. Kemana kamu melari? Tidak ada tempat evakuasi. Kalau belum kiamat kan, gempa terjadi kita bisa ke tempat yang aman. Nah kalau hari kiamat mah nggak ada yang aman, semuanya gempa. Mau kemana? Ya kan? Mau ke sana, sana juga gempa, sama aja. Jadi mereka arahnya nggak jelas. Nah seperti itulah gambaran terjadi kiamat. Kita lanjutkan. Bagaimana cerita selanjutnya, kisah selanjutnya kaumnya Nabi Syuaib? Wa akhazatil ladzina, kembali ke merujuk ke surat 11 ayat 94 ya. Dan soihah, jeritan, teriakan ya, menghampiri kaumnya Nabi Syuaib. Jadi karena terjadi gempa, mereka panik, suara-suara terdengar, tolong, tolong, selamatkan kami. Dan sebagainya, nangis. Fa asbahu, maka pagi hari, fi diyarihim, mereka di rumah-rumahnya, jathimin, tergeletak. Acak-acakan, ada yang lagi duduk, ada yang lagi berdiri, oh macam itu tuh. Padahal badannya gede-gede. Ya, mereka seperti raksasa. Kalau bikin rumah itu gunung dibolongin, dipahat. Jadi nggak pakai semen lagi, gunung diukir, dilubangi. Bayangin itu. Sekarang namanya Madain ya. Bisa dilihat kalau kita mau ke sana. Arab Saudi sudah membuka untuk dikunjungi. Kalau di zaman Nabi nggak boleh. Itu seakan-akan itu tempat tulah ya, tempat dilaknat. Tapi kalau sekarang mungkin ulama sana berpendirian, bekas tempat azab itu ya perlu juga dikunjungi supaya kita mengambil pelajaran tuh. Begitu tuh akibat orang melawan, kan begitu kan? Itu maksudnya. Pariwisata. MBS itu akan menggalakkan. Ya kan ulama-ulamanya banyak. Pasti fatwa ulama. Fatwa ulama
biar mengambil pelajaran. Walladzina amanu, sudah ya. Itulah ya, dalam surat 11 ayat 94. Jadi mereka di pagi harinya, begitu terjadi gempa, pagi harinya sudah menggelapar. Di mana-mana terlihat mayat. Wal munasabah fi dzalika wallahu alam annahum lama tahakkamu ban bi nabi ila Syuaib fi qaulihim. Karena mereka keterlaluan. Ya, ini didokumentasikan oleh Allah dalam surat Hud, surat 11, ayat 87. Mereka mengatakan begini. As-salatuka, apakah salatmu? Ta'muruka, menyuruhmu. An-natruka, untuk ya, agar kami meninggalkan ma ya'budu abauna, apa yang diibadati oleh moyang-moyang kami. Au an naf'ala fi amwalina, atau kami ya melakukan pada harta kami sesuka kami. Innaka la antal halimur rasyid, sesungguhnya engkau al-halim, orang yang halim, orang yang santun, rasyid, orang yang pintar. Ini ngejek, omongan ngejek. Apa salatmu itu ya yang menyuruh kami meninggalkan berhala-berhala? Terus begitu juga salatmu itu yang ngatur-ngatur harta kami. Ya kan, Islam kan mengajarkan supaya zakat itu kan berbagi. Mereka nggak senang diatur begitu, nggak senang. Maka oleh Allah mulut mereka dibungkam dengan gempa. Besoknya ngegelepar, mati semua. Ya spontan. Ya namanya gempa kan nggak perlu lama-lama. Lama mah paling ukuran menit ya. Ukuran menit kan paling nggak sampai 5 menit ya. Udah. Nanti ada gempa susulan. Biasanya nggak terlalu dahsyat seperti pertama. Mengecil. Tremor namanya. Wa qala ta'ala ikhbaran anhum fi surat Asy-Syu'ara. Begitupun dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Ayat berapa tuh? Ayat 189. Surat 26 ayat 189. Apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Syuaib? Fakadzabuhu. Mereka mendustakan Syuaib. Fa'akhadhahum. Maka ya menimpa mereka azab yaumi, hari zullah, hari diturunkan awan. Hari diturunkan awan. Ini yang kita kenal dengan wedhus gembel. Pada waktu itu mereka nggak tahu, dikiranya wedhus gembel itu akan turun hujan. Karena si Syuaib juga ngomong nanti ada awan. Sinting kamu itu. Mana bisa? Awan ya hujan katanya. Mereka belum kenal, belum tahu. Awan itu panas, bukan awan yang berisi air. Jadi mereka malah ngudak, keluar malah menanti itu. Hujan. Itu kan. Ini kan negara panas kan. Jadi mereka kira hujan, bergulung-gulung kan. Malah diadang. Itulah yang disebut dengan seperti laron itu. Jadi menjemput kematian. Aneh itu ya. Nah inilah yang terjadi. Sebenarnya kejadian ini juga disampaikan Allah sih. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ingat. Innaka kadihun ila apa? Innaka kadihun ila apa ya? Ya ayyuhal insan innaka kadun ila kadhan famulaqi. Wahai manusia, ingat, innaka, sesungguhnya kamu, kadih. Kadih itu nyamperin. Kita yang menjemput ya, kadhan, dengan sebenar-benarnya.
Kamu itu setapak demi setapak itu mendekati apa? Kematian. Kamu yang mendekati kematian. Hari demi hari kuota kita berkurang. Ya kan? Sekuat apapun. Allah sudah sampaikan. Sudah banyak generasi-generasi yang jauh lebih kuat, lebih kuasa, lebih sugih daripada kamu. Mereka berakhir dengan kematian. Kalau sudah mendekati kematian, Masya Allah kayak bukan orang. Ya, kayak ikan asin. Orang yang tadi gagah itu, mau meninggal kayak ikan asin. Kurus kering. Itu menjadi pelajaran buat kita. Ya, supaya kita ingat bahwa hidup kita dibatasi oleh Allah, tidak kekal. Kita ke mesin sini. Kemudian apa yang terjadi? Innahu kana azab yaumin azim. Sesungguhnya azab yang menimpa kaumnya Nabi Syuaib itu azab yang azim, sangat besar. Kalau bahasa Jawa ini ngegilakaken. Ya, sangat luar biasa. Jadi membuat panik. Kemudian dalam surat yang lain, surat Asy-Syu'ara juga, surat 26, ayat 187, berarti ayat sebelumnya ya. Mereka yang nantang. Kata mereka, fa'asqit alaina kisafam minas sama. Turunkan saja. Kalau memang kamu benar, kata-katamu benar, bakal ada azab. Turunkan. Mau bentuk awan tak apa tuh enggak. Tuh, jadi ini permintaan mereka. Permintaan mereka, kisafan minas sama, awan dari langit. In kunta minas sadiqin, jika kamu kepada Nabi Syuaib memang orang yang benar. Sepotong dari langit. Kalau perlu azabnya tuh sepotong dari langit. Nah, itu mereka nantang. Ya, jadi mereka tuh sudah omongan begitu, Anda bisa bayangkan lah. Bagaimana terguncangnya Nabi Syuaib. Ya, sudah menasihati supaya benar, tapi mereka melawan dengan cara-cara seperti itu. Fa akhbara anna asawa yauma azab yaumi dzullah. Maka Allah memberitahu bahwa musibah yang akan menimpa mereka adalah dalam bentuk awan. Wa qad sama alaihim zalika kullu. Dan mereka berkumpul untuk menyaksikannya. Jadi azab datang, mereka nyambut. Senang. Ya. Wahia sahabatun. Nah, itu bentuknya sahabah. Sahabah itu awan. Ya. Azalathum fiha. Yang menaungi mereka. Jadi awannya betul-betul di atas mereka. Nah, mereka kira hujan. Senang menyambut dengan gembira. Padahal di dalamnya itu syarar, azab apa? Awan yang buruk, awan jahat. Min narin, dari api yang kita kenal dengan wedus gembel ya, karena dia bentuknya uwal gitu ya. Bahkan ada orang Indonesia juga yang melawan ya. Membahas apa tuh? Iya, mari. Insya Allah nggak apa-apa. Karena ini saya dapat wangsit, ya cuma ini aja. Batuk-batuk aja. Apa yang terjadi saudara? Beliau mati dalam keadaan begitu. Ada yang mengatakan sujud atau memang karena melihat gempa tuh dia begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi wartawan yang menyertai beliau. Ya, karena percaya pada omongan beliau, nggak akan terjadi meletus, nggak akan meletus ini. Wah, ini sudah dapat wangsit. Jadi menyertai beliau, detik-detik Mbak Marijan tuh dia dilaporkan. Ikut jadi korban. Terus bunker itu tempat peti yang disediakan pemerintah untuk menyelamat, malah mateng. Ya, begitu dibuka, alih-alih hidup, kan itu kan supaya awan melintas, umpet. Ke gua itu yang dibuat, ya berapa itu oleh pemerintah itu. Ya namanya orang lagi
mendaki gunung kan, nggak sempet turun jadi masuk ke situ. Pikirannya begitu, malah dibuka mateng pada. Panasnya katanya berapa tuh? 8.000 derajat. Panasnya awan. Ya, wol gitu tuh. Jadi larinya awan itu udah nggak keburu, dengan nggak terkejar gitu. Kita mah baru di sini dia udah melampaui. Ya kegulung lah. Nah itu yang biasanya terjadi di mana nih? Merapi ya? Merapi. Nah ini pernah terjadi ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Syuaib. Nah. Wahjun azim, summa ja'atum sayhatu minas sama. Tapi kalau menurut sini ada teriakan dari langit. Kata di sini, bukan teriakan orang-orang itu, tapi ini betul-betul teriakan dari jadi suara gemuruh. Wah, nggak tahu hebatnya. Biasanya kalau gempa itu ada gemuruh nggak sih? Ada suara gitu, menggelegar. Ada ya? Kalau api dibuat begitu banyak kan bersuara, ya. Api itu bersuara. Kalau banyak, ya kalau kecil mah ya enggak. Contoh yang paling sederhana, kalau Anda ingin saksikan, ya liok lah. Pembakaran bata tuh bisa disaksikan. Atau di KS yang mau lebih gede lagi. Tapi kalau di KS kan harus ada izin kan. Supaya tahu neraka, ngelihat dulu itu di dunianya. Begitu. Itu kan baru 1/70 kan. Matahari saja panasnya tuh tanpa kayu bakar nggak habis-habis. Ya, kata seorang akademis dari ITB, Profesor ITB, 6 juta derajat. KS mencairkan logam 1.500. Jadi cuma 1.500 udah besi bisa kayak lilin. Apalagi badan kita ini. Ya, 100 derajat itu sumpah serapah. Buktinya kalau ada puntung rokok keinjak. Siapa sih ini? Udah ngomong. Sudah mendoakan jelek. Siapa ini? Kurang ajar menawar selamat begitu. Ketika puntung keinjak. Ya, atau kita dulu di zaman belum ada perbaikan, motor selalu memberi stempel di betisnya. Aja kena, nggak sembuh-sembuh, ada bekasnya. Itu panasnya bukan main. Itu paling 100 derajat itu, ya kan? Air mendidih kan 100. Kemudian logam mencair 1.500. Matahari panas coronanya 6 juta. Itu baru 1/7. 1/70 bukan 1/7. Ya, kata dalam hadis itu baru 1/7. Api duniamu 1/70 jahanam. Kita nggak bisa bayangkan ya gimana. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Nah ini katanya ada suara menggelegar dari langit, warajafatun, sementara di bawah gempa, di atas suara. Oh mau lari kemana? Lari kemana? Ya, fazahakatil arwah. Maka roh-roh pun tercabut. Wafadatin nufus, dan orang engap. Tuh, engap. Kenapa engap? Tahu nggak? Api itu memakan oksigen. Api itu menyerap oksigen, karena itu banyak pemadam kebakaran, korban. Di Tungkul itu nggak ada oksigen, mati dia. Ya, banyak orang kebakaran itu tidak sempat dievakuasi, matinya bukan karena api. Nggak bisa napas. Nah ini engap. Api mendekat ya. Wa khamidatil ajsad. Kemudian jasad-jasad pun kaku. Pada gegerjet gitu. Waduh, saya nggak bisa bayangin betapa dahsyatnya. Fa asbahu, maka pagi hari fi darihim, mereka di rumah-rumah, jathimin, tergeletak. Ya. Artinya apa? Kaku. Tergeletak kaku. Kayak ayam panggang. Nah, itulah. Kita lanjutkan ayat 90
Dua. Kisah yang Nabi Syuaib sama kaumnya itu Nabi Syuaibnya 3 hari sebelum kejadian Nabi Syuaib sudah diberitahu. Mereka nantang, kan orang-orang pada nyingkir. Memang mereka pengen supaya Nabi Syuaib diusir kan? Nah, dia memang pergi. Tapi kepergian kami bukan karena pengusiran kalian, azab akan turun. Azab akan turun. Ketika terjadi pada Nabi Yunus beda lagi. Nabi Yunus juga sama, pergi kan. Dia mengevakuasi diri, terus ditelan ikan kan. Karena di tengah perjalanan, kaumnya tobat. Ya udah benar gitu. Tapi Nabi Yunus udah gak ada. Jadi yang salah Nabi Yunus, maka dihukum oleh Allah. Idzahaba mughadiban, dia pergi dalam keadaan marah. Belum dapat izin dari Allah untuk meninggalkan kaumnya. Dia sudah pergi kan jengkel. Nabi Muhammad kan beda. Ya, udah diajak berkali-kali oleh sahabatnya karena udah genting. Apa jawab beliau? Belum ada perintah. Nah, beliau itu karena nggak dihukum oleh Allah. Ya, mulus perjalanan Nabi Muhammad mulus sampai futuh. Kalau nabi-nabi lain itu ada cacatnya. Ya ini Nabi Syuaib nggak ada ini. Jadi ya, tapi tidak tercapai lah futuh, ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu tercapai targetnya itu karena dia bisa mengubah benci menjadi cinta. Orang yang ngusir dia nanti menjadi pendukung dia. Itu kan luar biasa, saudara. Mana ada orang begitu yang benci jadi cinta. Nah, iya, jadi pendukung kuat. Jadi Nabi Muhammad masih hidup, tidak ada satu orang pun yang ingkar lagi. Tidak ada satu yang nolak. Semua orang Arab kaumnya beriman. Itu hebatnya Nabi kita. Dan beliau tidak dendam. Dulu kamu yang nimpuk saya. Enggak ada. Enggak ada. Semuanya udah menggigil. Iya, ya namanya Nabi Muhammad udah politiknya sudah di tangan beliau. Kekuasaan, kekayaan sudah, tinggal main tujuk, bunuh. Tapi beliau sudah. Sekarang kita damai. Itulah ya, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini sudah tidak ada dendam, tidak ada balas dendam, tidak ada kedengkian. Marilah kita bersama-sama membangun peradaban. Ya. Ya, seperti sekarang ini ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Nah, kita lanjutkan dengan bentar lagi ini. Sampai dengan ayat 91 ya. Yaitu masih tentang khuf. Jadi kalau kita pakai kasut, ya pakai sendal atau sepatu, itu ada riwayatnya nggak usah dibasuh, asal makainya dalam keadaan suci. Inilah bentuk keringanan terutama bagi orang yang safar. Ya, ini sangat berarti bagi orang yang safar karena bolak-balik buka itu ya repot juga. Yang kedua, berguna bagi orang yang tinggal di daerah dingin. Ya kan? Anggota tubuh kita yang perlu kehangatan kan ada 3. Telinga, tangan, sama kaki. Yang lain-lain masih bisa menyesuaikan diri. Ini tangan ini. Biasanya kalau cuaca dingin itu kerasa bener kayak es, tangan, telinga ini. Dan kaki. Maka kaki mendapat perlakuan istimewa dalam ajaran Islam, boleh diusap saja sebelah atasnya. Kalau kita kenakan pakaiannya itu baik sendal maupun sepatu dalam keadaan suci. Nah, sekarang kita beralih ke tayamum.
Babu maja'afit tayamum, sejarah tayamum. Dari Aisyah Ummul Mukminin. Ada sejarah tayamum yang sebenarnya nggak nyaman buat Aisyah ini. Ya, jadi beliau dijadikan apa ya? Dijadikan model oleh Allah. Jadikan model, ya, pemantik gara-gara tayamum. Jadi ada tayamum ini digara-garai, itu singkat ya bahasa Indonesianya, oleh Aisyah. Dari Aisyah, gimana ceritanya? Anak-anak suatu saat, kata Aisyah, kharajna ma'a Rasulillah fi ba'di asfari. Kami ikut dalam sebuah perjalanan. Ya, Rasulullah ini banyak melakukan perjalanan karena butuh dakwah ya. Nggak seperti kita itu, menang baik. Perjalanannya karena kerja. Udah kerja ya udah diam aja. Menang baik. Idza kana bil baida, sampai tiba di suatu tempat namanya Baida. Suatu tempat ya. Au bi zatil jais, atau zatul jais. Nah, nama tempat ini. In qata'a ikdunli. Kalung saya lepas. Kata Aisyah ini, kalung saya lepas. Kan kalung itu kan ikatan-ikatan kan, talinya lepas. Fa'aqama Rasulullah alayya alal-timasi. Lalu Rasulullah pun ya mendedikasikan diri untuk nyari. Jadi walaupun lagi jalan, tahu-tahu lepas. Berhenti. Jadi beliau spesial memanjakan istrinya. Ya, istrinya masih muda sekali. Jadi masih kanak-kanak, wong ditinggal Rasulullah aja umur 19 tahun. Bayangin orang saudara. Usia segitu masih aleman. Ya, memang Aisyah ini memang sahabat. Mungkin beda dengan istri kita, tapi ya manusia umumnya segitu ya aleman itu. Istri paling muda yang pernah dinikah oleh Rasulullah, bahkan masih apa ya namanya? Di bawah umur kata orang. Karena dinikahnya belasan tahun. Ada yang mengatakan umur 9, ada yang mengatakan umur 11. Aisyah tuh. Ya, ini mungkin menimba pengalaman ketika beliau menikah dengan yang tua, lah keomongi. Khadijah tuh. Khadijah kan dinikah oleh beliau tuh cukup lama, usia 25, wafat saat Rasulullah umur 50, 25 tahun. Nggak ada cakapnya gitu loh. Komen apa atau komen apa yang menjadi kesaksian, terutama urusan-urusan indoor. Urusan berhubungan, ini kan perlu diumumkan supaya umat Islam tahu cara-caranya bagaimana, itu kan? Itu semuanya produk dari Aisyah. Saya mandi bersama Rasulullah, mandi junub, itu kan rahasia, ya kan? Kalau istri diam, ya susah, kita nggak tahu urusan dalam. Nah, inilah rahasia. Jadi memang spesial, ya rahasia Allah ini. Beliau menikah dengan yang muda supaya pendidikannya pendidikan nabawi. Nah, kita lanjutkan cerita ini. Rasulullah turun khusus untuk mencari kalung yang putus ya. Walaisu alama, pada saat itu air habis. Anda bisa bayangkan dalam perjalanan air habis. Coba Pamul sekarang di rumah nggak ada air. Air minum, tak air nyuci, nggak ada. Gimana tuh? Kelabakan nggak? Kelabakan. Wong saya aja sampai meninggalkan tempat karena nggak ada air minum. Jumlah karyawan ada belasan. Air minumnya cuma segalon. Tinggal balik. Meladeni. Ini kalau terjadi apa-apa bagaimana? Kan susah kita kalau haus. Apalagi kalau diare. Udah kebayang sama saya. Jadi bosnya itu pelit. Beli air cuma segalon. Orang yang akan minum 13. Keliwatan saya bilang. Untuk hidup saya dipertaruhkan untuk keuntunganmu. Kan kita kalau bekerja kan dijamin dong keselamatan kita kan. Baru kita bisa tenang. Ini keselamatan kita nggak dijamin, kamu pengen untung. Enak aja. Saya tinggalin besok gara-gara ngelihat stok air cuma 1. Ya Allah, beli cuma 1. Nah ini.
Rasulullah dalam safar sampai airnya habis, baik air minum maupun air untuk MCK. Ya. Fa'atan nasu ila Abu Bakar Siddiq. Lalu mereka pun datang kepada Abu Bakar Siddiq. Apa maksud dari kedatangan mereka? Ala tara masana'at Aisyah. Lihat tuh Aisyah. Lihat tuh, gara-gara Aisyah kita terhenti di sini. Udah tahu nggak ada air itu. Bukannya nyari air, cari kalung. Akumat bi Rasulillah wa bin nas wa laisu ala. Begitulah terjadi. Faja Abu Bakar wa dia ra'sahu ala fakhri. Lalu Abu Bakar setelah dibisiki oleh teman-teman, dikomplain. Beliau pun mendatangi Rasulullah. Kan Rasulullah mantunya kan? Aisyah anaknya. Dilihatnya apa? Rasulullah lagi tidur. Di atas, di pahanya Aisyah. Astagfirullah. Kan orang tua mah gregetan gitu. Astagfirullah. Orang-orang susah cari air malah tidur. Tapi itu mantunya kan. Mantunya Nabi itu loh. Ya beliau nggak berani negor lah. Pasti Rasulullah selalu husnudzon kan. Kecapean nih kayaknya. Jadi siapa yang jadikan alamat? Anaknya lah yang diomelin. Jadi dibisikin, keterlaluan kamu. Umat Islam terhenti, nggak ada air karena hilang kalung. Ditonjok si Aisyah. Rasulullah lagi tiduran di pahanya. Terlaluan kamu. Orang-orang dibuat repot karena kamu. Udah tahu nggak ada air, gitu kan? Tuh. Wa ja'ala yat'anu biyadi fi khasirati. Bahkan beliau tuh begini. Si Abu Bakar, tumben-tumbenan tuh. Saking marahnya. Tapi kepada anaknya sampai apa ini? Iya, tolak pinggang. Fala yamnu min at-taharuk illa makanu ra'si Rasulillah ala fakhri. Tapi Aisyah nggak bisa berbuat apa-apa karena ini nih ada kepala Rasulullah di pahanya. Fana ma Rasulullah hatta aswa ala ghairi ma. Rasulullah pun sampai ketiduran sampai pagi. Di pagi harinya itulah turun ayat yang membolehkan tayamum. Nah, tapi yang jadi korban nggak enak tuh Aisyah. Jadi bikin gara-gara. Ya, jadi asbabul nuzul. Qala fa ba'atsunal ba'ir alladzi kunta alaihi fawajna ikda tahtahu. Lalu kami pun terus masih mencari. Ya. Setelah turun ayat itu, Usaid bin Khudair mengatakan mahiya bi awwali barakatikum ya alaba. Selamat keluarga Abu Bakar. Peristiwa ini membawa berkah. Ya, yang artinya turun ayat meringankan kewajiban. Saat tidak ada air maka boleh tayamum. Selamat. Mendapat ucapan selamat dari sahabat ini. Faba'athnal ba'ir alladzi kunta alaihi. Lalu kami pun mencari kendaraan yang dinaiki Aisyah. Ternyata kalungnya ada di sana. Jadi kalung ketemu setelah turun surat tayamum. Itu surat Maidah ayat 6. Nah, ini kan berkah kan? Jadi Allah takdirkan gara-gara kalung itu. Jadi menggara-gara itu, ngasal-ngasalin tuh. Itu dalam hadis yang lain disebutkan bini wa nazala fathana ra'sahu fi hijri raqidan. Aqbala Abu Bakrin falakazani laksatan syadidatan. Rasulullah masih tertidur sampai beliau karena gaduh, ya orang nggak ada air kan jadi gaduh. Beliau terbangun, Abu Bakar datang, dia meninju saya. Tapi Aisyah nggak menceritakan bapakku ya. Abu Bakar datang, ini karena soal riwayat ya. Jadi walaupun dia bapaknya, bapakku datang nggak ngomong begitu. Ayah datang gitu, nggak. Abu Bakar datang lalu meninju aku. Gitu. Dengan sangat keras.
Kata dia, habasatin nas, ya hasibtin nas fi kilada. Kamu bikin repot orang gara-gara kalung. Itu si Abu Bakar negur Aisyah. Film Fabial mautu limakani Rasulullah waqad auja'ani. Maka saya seperti mati rasanya. Rasanya seperti mati, diperlakukan begitu oleh sang ayah yang sayang. Biasanya sayang. Tapi karena kepentingan umum, Abu Bakar terlihat galak. Aku bahkan setelah ditonjok nggak bisa bergerak. Ya karena ditindih Rasulullah. Saya bergerak nggak bisa apa? Nggak bisa bergerak untuk mencari solusi karena pahanya ini ditidurin Rasulullah. Jadi semua itu adalah bagian dari skenario Allah maksudnya itu. Tapi ya itu yang jadi korban gak enak Aisyah. Summa inna Rasulullah istaiqadha, Rasulullah pun ngelilir, terbangun. Wa hadarati subuh datang. Subuh datang Rasulullah pun bangun. Faltu misal ma falam yajid falam yujad. Lalu berusaha orang mencari air, tidak ada, maka turunlah ayat tadi. Ya, surat 5 ayat 6. Nah, inilah. Wa fi riwayatnya inda Muslim fi wajah akhar ana Hashim an Abi an Aisyah an Aisyarat fi asmain kiladatan fahalakat farsala Rasulullah nasan minasin. Nah, ini gara-garanya kenapa Aisyah ini berusaha mencari kalung yang hilang karena dapat minjem kalungnya dari tetehnya Asma. Karena teteh mau pergian minjem dia sama tetehnya, jadi merasa kehilangan gitu loh. Hilang nih bukan punya saya ini. Itu gara-garanya. Nah, bapaknya nggak tahu menahu, tonjok aja tuh. Kalau Usaid bin Khudair, jazakallah khairan. Nah, lalu Aisyah banyak mendapatkan sambutan. Jazakallah khairan, jazakallah khairan. Selamat ya, gitu singkatnya. Semoga Allah memberikan balasan atas dirimu yang menjadi korban, maaf sampai ditonjok. Tapi ini kita dapat berkah, turun surat tayamum. Nah, itu. Fair ya, ini fair. Jadi kalau lagi salah disalahin, kalau lagi benar, kita kan suka nggak fair kan? Salah disalahin, lagi benar diem. Tidak ada apresiasi. Yang benar tuh ya kalau benar apresiasi, selamat. Kalau salah minta evaluasi. Demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah kajian pagi ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, cukup ya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda buat kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah berkenan memberikan kemudahan kepada anak-anak kita, memenuhi berkah mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.